Kita akan memulaikan ibadah Minggu 14 Juni menggunakan tata ibadah Minggu bentuk yang kedua. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita melakukan pujian Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Kebiasaan dari salat. Pada minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Karena itu kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Kita melakukan pujian besar anugerah-Mu. Jemaat silakan duduk. Dengarkanlah nas pembimbing kita dalam 1 Petrus
pasal 1 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita sambut nas pembimbing ini dengan melakukan pujian biar bumi akan berlalu. Dan saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di surga, menyadari begitu banyak kelemahan yang kami miliki. Dari semua itu sehingga kami jatuh di dalam dosa. Dan tutur kata dan tingkah laku kami ya Tuhan, yang tidak berkenan kepadamu. Dan inilah kami yang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui dosa-dosa kami. Ampuni, kasihani kami, sucikanlah kami, biarlah kami tetap layak di hadapan-Mu, menjadi anak-anak tebusan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengaku dosa kami berdoa. Amin. Kita melakukan pujian sejauh timur dari barat.
Penerima Rita Anugerah Allah Jemaat saya undang berdiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah yang setia dan adil mau mengampuni dosa kita. Sebagaimana firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita melakukan ujian, bertobatlah dan baliklah pada Bapa. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa, dan saat ini dalam kerinduan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, mampukanlah kami semua, bahkan hamba-Mu ini untuk memberitakan firman Tuhan. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, memberitakannya. Dan karena itu ya Allah, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami pun sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita buka bersama bagian Alkitab. Pembacaan kita dalam Perjanjian Baru dalam Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan judul Hasil Pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan
akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, hampir sudah kurang lebih mau masuk pada 3 bulan kita masih tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, karena keadaan masa kita belum normal, dan kita pasti akan menuju pada new normal dalam keadaan kondisi yang akan dipulihkan Allah dan lebih baik lagi tentunya. Itu tetap menjadi harapan dan kita tetap berdoa kepada Allah. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saudara. Saudaraku yang kekasih, kota Roma adalah merupakan sebuah kota yang begitu makmur. Kota Roma telah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang dari berbagai tempat untuk datang dan menetap di kota ini. Pada umumnya, saudaraku, penduduk kota Roma mayoritas adalah orang-orang Romawi, Yahudi, dan juga bukan Yahudi. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, di mana jemaat Tuhan ini mengalami tekanan, baik dari kalangan orang Yahudi dan dari penduduk Roma itu sendiri. Tekanan tersebut salah satunya adalah karena iman mereka kepada Yesus Kristus, sehingga Paulus datang ke kota Roma dengan tujuan untuk menginjili jemaat itu, saudara. Dan penginjilan Paulus di Roma adalah merupakan sebuah misi yang dilakukan untuk memperkenalkan dan menegaskan akan keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus saja, saudara. Apakah keselamatan itu? Kadang orang hanya berpikir, oh, keselamatan itu adalah satu pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Allah sehingga membuat orang dapat masuk surga atau berhak masuk surga. Itu yang kadang dipahami. Diselamatkan berarti diperdamaikan dengan Allah, saudaraku. Ayat 1 menjelaskan. Karena berdasarkan anugerah orang beriman diperhitungkan benar oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, maka ia tidak lagi hidup di bawah murka Allah. Diselamatkan berarti beroleh jalan masuk kepada hidup yang penuh
kepada kasih karunia Allah, masuk kepada kasih karunia Allah. Ayat yang kedua menjelaskan, sekalipun hidup kita saat ini penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, dan pergumulan yang tidak akan pernah habisnya, saudaraku, karena iman kita kepada Yesus Kristuslah yang akan selalu memampukan kita, yang akan selalu menolong untuk semakin terus dekat kepada Dia, kepada Tuhan, untuk semakin terus bertekun dalam iman. Dan ketekunan kita ini pun terus dapat mendekatkan diri kepada Yesus Kristus, membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian itu. Dan dari ketekunan itulah juga muncul pengharapan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, saudara. Dan ingatlah, pengharapan dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan, saudara. Ini dijelaskan tentu ayat 6 sampai ke 8. Di sana Paulus menegaskan tentang kebesaran dan kekuatan dari kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan itu, digambarkan sungguh luar biasa. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa dengan usaha, dengan kemampuanmu, dengan upayamu sendiri, bahwa dengan perbuatan baik sekalipun yang saudara lakukan, manusia tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan antara hubungan kita dengan Allah. Pemulihan itu terjadi hanya karena oleh anugerah Allah sendiri. Karena itulah Dia mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, inilah yang disebut dengan anugerah Allah yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus berkeyakinan bahwa jemaat Roma yang telah menerima Yesus Kristus pasti akan merasakan satu kehidupan merdeka, bebas dari hukuman Allah. Karena jemaat Roma tidak meragukan Yesus Kristus yang telah menderita, yang telah mati untuk keselamatan manusia. Karena pengorbanan Kristus merupakan karya pemulihan yang sangat menghidupkan umat percaya kepadanya. Itulah sebabnya mereka yakin bahwa kehadiran Yesus Kristus merupakan jalan menuju pada satu pemulihan sebuah hubungan manusia dengan Allah, mendamaikan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Pendamaian itulah yang akan membawa mereka mengalami kehidupan bersama dengan Yesus Kristus, saudara. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita untuk tetap setia, teguh dalam iman kepada Yesus. Walaupun kita sedang berada di tengah-tengah pergumulan dan tantangan, saudara, sebaliknya dalam pergumulan dan tantangan itulah hendaknya kita mau melihat sebuah ujian untuk memurnikan iman kita. Seperti pemurnian emas yang ditempa dengan perapian, supaya mendapatkan hasil yang bagus, yang baik, yang harus ditempa, dimurnikan dalam perapian. Demikian juga dengan iman kita diuji, ditempa dengan berbagai masalah, tantangan, dan pergumulan-pergumulan yang tidak akan pernah habis, saudara. Sejauh mana engkau akan setia dan taat dan kuat dalam iman. Inilah pengharapan kita bersama dengan orang-orang yang ada percaya kepada Yesus. Kita yakin bahwa pemeliharaan Allah jauh lebih kuat dibandingkan dengan segala pergumulan kita. Sebesar apapun dan seberat apapun pergumulan dan tantangan hidupmu, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, saudara. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas atau yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jelaskan dalam Roma pasal 8 ayat 35 dan 38 sampai 39. Nah, karena itu saudara-saudaraku, sekalipun kita adalah orang-orang yang lemah, namun kita tetap punya pengharapan yang pasti. Kita sadari karena kita memang masih hidup dalam dunia, banyak kelemahan kita. Tetapi mari kita tunjukkan kita juga punya satu kekuatan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ketika iman kita boleh bertumbuh, karena itu berimanlah tetap kepada Dia, dan kita adalah orang-orang yang dimenangkan lewat anugerah keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Mari kita renungkan firman ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita aminkan perenungan firman-Nya dengan menyambut melakukan pujian. Apa yang dapat memisahkan? Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman yang suci menurut pengakuan iman rasuli kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dan saatnya kita memberikan persembahan syukur. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita melakukan PKJ nomor 146. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam kerendahan diri, menyembahmu ya Tuhan. Diberkatilah kami semua, dimanapun umatmu boleh datang kepadamu dalam persekutuan ibadah. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya kasih-Mu, pemeliharaanmu tidak akan meninggalkan kami. Ya Tuhan, Engkau telah menaburkan firman-Mu kepada kami. Sekiranya firman-Mu ini boleh menguatkan iman, percaya dan pengharapan kami kepadamu. Dan kami tahu dan percaya juga bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kuatkan, teguhkanlah iman kami, supaya kami hanya tetap yakin, percaya bersama, hidup bersama dengan Engkau. Kami akan bahagia dan menikmati anugerah. Tetapi sebaliknya ketika kami jauh daripada Engkau ya Tuhan, maka kami pun akan menerima konsekuensi dari segala perbuatan kami atas apa yang kami buat, kami lakukan kepada Engkau. Penuh cinta dan kasih sayang yang selalu melingkupi dan menaungi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah jemaat-Mu ketika mereka boleh beribadah bersama, dan persekutuan
memuji dan memuliakan akan Engkau. Baik para orang tua sudah lanjut usia, kami juga sebagai suami dan istri, anak-anak pemuda dan remaja Tuhan, diberkati supaya kami tetap datang kepadamu menyembah Engkau, yang walaupun kami belum bisa beribadah secara berjemaat di gedung gereja, tetapi kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam persekutuan ibadah di rumah-rumah jemaat-jemaat kami ini. Berkat yang sama Kau nyatakan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi kehidupan umat-Mu dalam segala aktivitas kerja mereka, supaya mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan karunia yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh, karena keadaan kondisi yang sakit ya Tuhan. Pemulihan itu terjadi hanya ada di dalam kuasa-Mu. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Angkatlah penderitaan sakit mereka dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dalam pergumulan, beban berat, tantangan, percobaan apapun dalam kehidupan kami. Engkau mengangkat itu semua ya Tuhan, dan memampukan kami supaya kami tidak mudah lemah, tidak goyah dan putus asa. Demikian juga ya Bapa di surga, berkati sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kami. Kami boleh memberi diri kami untuk Tuhan pakai. Kiranya juga Tuhan Engkau anugerahkan kepada kami hikmat-Mu, supaya kami boleh menjadi kawan sekerja Allah dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Pemerintah bangsa negara kami juga diberkati. Ampunilah bangsa kami, supaya dengan semua yang kami buat sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa, dan kehidupan keberadaan kami di negeri ini ya Tuhan, kami boleh dijauhkan dari bahaya, jauhkan dari semuanya itu. Apa yang kami lakukan, kami buat sudah menyakiti hati Engkau tentunya. Dan semua kesalahan-kesalahan kami, bangsa kami Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri ini dari virus pandemi corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau membuat keadaan ini akan menjadi lebih baik lagi, sehingga kami pun boleh kembali datang berkumpul bersama dalam persekutuan yang indah di gedung gereja bersama-sama yang kami rindukan Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga memberkati dalam semua kerja dan pelayanan kami. Beri diri kami untuk Tuhan pakai demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkati juga bagi kehidupan anak-anak-Mu, muda remaja-Mu, sekolah minggu juga ya Tuhan. Bimbinglah selalu mereka pada jalan-Mu yang benar, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karunia-karunia pada kami diberkati. Dan bahkan ya Bapa, kami mengucap syukur ada sehat kuat yang Kau anugerahkan. Persembahan yang telah kami berikan Engkau kuduskan dan berkati, supaya kami boleh gunakan dalam pelayanan kasih, guna menunjang semua ini dalam pelayanan di tengah-tengah pelayanan yang kami berikan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Sambut sempurnakan doa kami. Kami bawa di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah di sana berdiri. Mari kita melakukan pujian bekerja bersama-sama.
Saudara-saudara jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat-Nya dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk dalam saat teduh. Amin. Sebagai nyanyian akhir kita melakukan pujian dari Semula Telah Kau Tetapkan. Bapak Ibu jemaat yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami atas nama pelayan-pelayan Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.